Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ulang sama-sama dari Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. 3, 2, mulai. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, diperhatikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita makanan yang boleh masuk ke dalam perut kita itu harus yang halalan thayyibah. Makanan yang halal, makanan yang thayyib, halal dan baik. Banyak sekali fungsinya kalau kita memelihara makanan ini, menjaga makanan yang masuk ke dalam perut kita ini. Kita akan sehat, kita akan selalu berpositif thinking dalam menganggap orang lain. Kita selalu berbaik sangka. Karena makanan yang masuk ke dalam perut ini akan menjadi sumber tenaga, akan menjadi energi yang kemudian kita gunakan untuk bekerja, untuk beraktivitas. Kalau yang masuk adalah makanan-makanan haram, makanan yang dilarang, maka energi yang muncul juga energi negatif, ya. Maka kita tidak akan bisa bekerja dengan fokus, kita tidak akan bisa berpikir dengan jernih, karena yang masuk ke dalam perut kita adalah makanan yang tidak benar, makanan yang haram, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana pola makan yang kita dianjurkan oleh agama ini. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Lihat Qur'annya.
Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya, seluruh manusia dihimbau, ya, diinstruksikan, diperintahkan. Apa yang diperintahkan? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang tumbuh di bumi yang halal dan bergizi, thayyib. Yang tumbuh di buminya banyak sekali. Yang ada di bumi makanan itu banyak sekali. Di lautnya ada ikan, di datarannya atau di hutannya ada tumbuhan-tumbuhan, ya. Jadi semua tempat di bumi ini adalah ladang untuk kita memperoleh yang namanya makanan, rezeki, ya. Nah, semua yang tumbuh di bumi, semua yang ada di bumi, baik di darat maupun di lautnya, itu kalian boleh makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi pastikan yang kalian makan itu adalah halalan thayyiban, yang halal. Ada yang tumbuh di bumi tapi itu diharamkan, ya. Kalau itu ganja, ya, diharamkan, ya. Apa yang tumbuh di bumi yang memabukkan itu jangan. Jadi kemudian ada hewan, ada yang kita dibolehkan untuk menyembelihnya, ada yang tidak boleh, ya. Kayak anjing dan babi itu tidak boleh itu, ya. Jadi kalau mau hidup sehat, mau hidupnya itu baik, maka makanan ini harus dijaga. Kemudian Allah juga menjelaskan di sini supaya kamu baik, supaya kamu hidupnya sehat, hidupmu itu terarah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Kalau setan makan itu yang tidak baca basmalah, dia berdiri, bahkan makan sambil lari, ya. Jadi ini bukan cara yang diajarkan. Nah, kalau kita umat Islam ini, kita diajarkan makan itu duduk caranya, kemudian mulai dengan basmalah, baca doa, kemudian pakai tangan kanan, ya. Bukan makan sambil lari, bukan makan sambil berdiri, apalagi pakai tangan kiri kemudian, ya, masukkan makanan. Jadi ini adab makan itu harus dijaga, ya. Ya karena kita kan umat Islam, diatur hidup kita ini oleh Al-Quran. Oleh Allah dalam Al-Quran ini kita sudah diajarkan, dijelaskan lagi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang paling paham Quran Nabi Muhammad, beliau yang paling paham Al-Quran, isi Al-Quran ini. Maka kita belajar bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerapkan atau mengamalkan ayat-ayat Allah, ya. Jadi dalam hal makan dan minum kita diberikan aturan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanlah makanan yang halal lagi thayyib, halal dan mengandung berkah gizi. Supaya yang masuk ke dalam perut kita ini adalah sesuatu yang melahirkan energi-energi positif. Karena perut ini kalau tidak bisa kita jaga dia, maka dia sumber penyakit. Makanya Nabi mengajarkan kita makan itu jangan terlalu kenyang. Dan janganlah kalian makan sebelum kalian lapar. Jadi rasakan lapar dulu. Karena dengan lapar itu tubuh kita akan
didetok ya, akan dibersihkan. Nah, bersih baru kita isikan dia. Makanya ada istilah puasa, fasting. Ya, Nabi mengajarkan kita puasa. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib yang nanti sebentar lagi Ramadan tiba. Itu cara Allah menjadikan tubuh kita ini sehat. Jangan dia tidak pernah kosong perutnya. Selesai makan, ngemil lagi, belum lapar, makan lagi, ngemil lagi sepanjang hari. Sebelum dia tidur, tidak berhenti mulutnya ini, makan aja kerjanya. Ya. Jadi itu tidak pernah berhenti pabrik ya dalam tubuhnya itu bekerja. Jadi kasih dia istirahat. Ya. Supaya hidup sehat itu rajin-rajin puasa. Dan makanlah setelah kalian merasakan lapar dulu. Kemudian kalau kalian makan jangan terlalu kenyang. Kalau udah rasanya nyaman, enak, kan kata Nabi, isilah perut kita ini sepertiganya udara, sepertiganya makanan, sepertiganya air. Itu sehat. Jadi makan tuh bukan banyaknya, ya, tetapi berkualitas. Makanan yang kita makan berkualitas. Kemudian kita memberikan porsi di dalam perut kita ini sesuai dengan porsinya. Ada udaranya, ada airnya, ada makanannya. Jadi itu normal. Tapi kalau orang banyak makan pasti tidak semangat belajarnya, itu ngantuk aja bawaannya tuh. Kalau kenyang tuh kenyang, terlalu kenyang gitu ya. Nah, jadi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan yang boleh masuk ke dalam perut kita ini adalah halalan thayyibah. Makanya kan kita selalu mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyibah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Yang namanya rezeki itu yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Uang yang ada di dompet kita belum tentu rezeki kita. Tapi yang sudah pasti menjadi rezeki kita yang masuk ke perut kita, yang masuk ke tubuh kita, menjadi tenaga, kemudian kita gunakan untuk ibadah, gunakan untuk melakukan aktivitas positif. Itulah rezeki. Tetapi kalau belum masuk ke perut kita, bisa jadi rezeki itu untuk orang lain. Bisa jadi. Umpamanya saya punya uang 1 juta, belum tentu 1 juta itu masuk ke diri saya. Anak saya minta, abah minta uang, kemudian istri minta, ya, sisalah 100. Maka yang tadinya 1 juta itu yang untuk kita rezekinya itu hanya 100. Ya, maka pastikan yang masuk ke dalam tubuh kita ini adalah rezeki yang halalan thayyibah. Ya. Perhatikan warning Allah ini. Kalau kamu mau selamat dalam hal makan dan minum, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti maunya setan. Kalau setan tuh maunya makan aja, makan dah, enggak perlu kamu pikirkan nanti untuk siapa. Ya, habiskan sudah makanan itu. Nanti besia adiknya kan, marah adiknya, kakaknya enggak dapat makan, dia habiskan itu. Ya, ada enggak yang kelahi gara-gara makanan di rumah itu ya? Marah-marah gitu ya. Nah, nyalahkan adik, nyalahkan kakak gitu. Oke, jadi setan itu maunya kita ini tidak selamat kalau setan ya. Sebaliknya kalau agama, kalau Rasulullah SAW inginnya kita ini damai, inginnya kita ini selamat. Selamat itu Islam. Islam itu artinya selamat ya. Makanya orang yang dikatakan Islam sejati itu adalah man salimal muslimina biyadihi walisanihi. Orang Islam sejati adalah mereka yang dengan ucapannya dan perbuatannya orang lain merasanya nyaman, ucapannya bagus, perbuatannya bagus, itulah orang Islam. Tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya untuk keluarganya, tidak hanya untuk sesama Islamnya, bahkan dengan orang yang beda agama sekalipun ucapannya selalu baik, ramah. Itulah Islam, rahmatan lil
alamin. Bahkan bukan untuk manusia saja, untuk hewan sekalipun dia juga berlaku baik. Tidak ingin melihat kucing itu kelaparan, dia kasih jatah makan. Tidak ingin dia lihat hewan ternaknya itu kelaparan, tapi dia carikan makanan. Ya, kalau kalian orang tuanya atau keluargamu punya kolam ikan, itu niatkan tuh sedekahmu. Sisa makanan yang tidak habis kau makan itu bawa ke kolam, bismillah, lemparkan, dia mengasih rezeki kepada ikan. Masya Allah, indah. Ya, jadi yang namanya muslim sejati, orang Islam sejati itu adalah man salimal muslimina biyadihi walisanihi. Orang yang dengan ucapannya, dengan perbuatannya orang lain merasanya nyaman, tenang, indah bersama dia. Itulah umat Islam. Mengapa kita tidak boleh ikuti langkah setan itu? Innahu lakum aduun mubin. Lihat ayatnya. Innahu, sesungguhnya setan itu lakum, bagimu, aduun, musuh, mubin, yang nyata. Jadi setan itu musuh. Jadi dalam hidup ini kita harus tahu mana kawan, mana lawan. Jadi setan itu lawan. Jangan kemudian kita ikuti dia. Kalau lawan kita ikuti, maka habis kita. Karena setan ini adalah lawan yang abadi. Tidak akan pernah setan ini berubah menjadi baik selama-lamanya. Karena dia dulu diusir dari surga itu, ya, maka dia kemudian keberatan kepada Adam. Gara-gara Adam saya diusir dari surga ini, maka saya berjanji akan menggoda anak cucu Adam. Ya, termasuk kita ini disebut oleh setan dulu itu. Semua anak cucu Adam saya akan goda supaya menjadi teman saya di neraka nanti. Itu setan tuh hari-harinya kerjaannya adalah mencari pendukung sebanyak-banyaknya untuk masuk neraka. Jadi setan nggak pernah mau. Bagaimana kita makan ini cara dia, bagaimana kita berkelakuan cara dia, bagaimana kita tidur dan lain sebagainya, cara dia ingin menggoda kita. Dia akan datang dari depan, belakang, kanan, kiri kita. Itu setan itu. Makanya kita dikasih 4 kalimah. 4 kalimah ini kalau kita baca, rajin baca dia, kita akan selamat dari godaan setan depan, belakang, kanan, kiri. Mana 4 kalimah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu 4 kalimah. Bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Siapa yang rajin membaca bismillah maka dijaga, dibentengi dari godaan setan. Mengapa ndak atas ndak bisa setan datang dari atas? Yang datang di atas ini rahmat Allah. Makanya kalau doakan ada atas tangan kita. Karena yang datang dari atas rahmat Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setan akan menggoda manusia min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilhim, juga dari kiri mereka. Nah, supaya kita selamat, bentengilah diri dengan 4 kalimah mulia itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Setiap memulai pekerjaan jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Mulai makan baca bismillah, mulai belajar baca bismillah, mulai nulis baca bismillah, mulai bekerja baca bismillah. Ya, ini cara kita membentengi diri dari godaan setan. Ya, sekali lagi, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan kita ikuti bisikan-bisikan setan itu. Bisikan setan yang ingin membuat kita celaka itu. Tangan kita disuruhnya oleh setan nih, oleh setan itu. Disuruhnya ngambil barang orang, dibisikkannya kita nyakiti orang lewat tangan. Itu setan, ya. Karena dia adalah lakum aduun mubin, musuh yang nyata. Yang namanya musuh itu tidak akan pernah rela melihat lawannya itu menang, ya. Pasti dia ingin kalahkan. Lihat bagaimana ciri setan, Bapak, anak-anakku semua. Coba lihat ayatnya.
innama ya'muru bis-su'i. Coba lihat ayatnya. Itulah setan itu innama ya'muru bis-su'i. Setan itu menyuruhmu berbuat su. Su itu jahat. Jadi setan itu selalu mengajakmu berbuat jahat. Asu perbuatan jahat. Wal fahsya perbuatan yang keji. Perbuatan keji ya seperti zina ya, mabuk-mabukan, ini adalah ajakan setan ya. Jadi setan itu tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Tapi kata setan, aku kalah, aku tidak bisa goda, itu adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hamba Allah yang ikhlas beragama, yang ikhlas menjalankan agama Islam ini ya. Makanya jadikanlah hati kita ikhlas, jangan terpaksa, tapi tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Setan juga menyuruhmu bicara sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ya, sok tahu, sok paham, sok ya. Jadi ini kalau orang sok-sok ini setan punya untuk bisikan itu ya. Jadi setan itu wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Menyuruhmu berbicara sesuatu yang tidak kamu ketahui kebenarannya. Makanya penyebar hoak ini setan punya bisikan ini ya. Jadi harus tahu dulu kebenarannya. Benar apa tidak, bermanfaat apa tidak, baru di-share, baru disampaikan ke orang. Jadi cek dulu kebenaran informasi itu. Jangan asal share, jangan asal disebarkan. Kalau kita belum tahu kebenarannya, jangan ikut-ikutan menyebarkan berita hoak, ya. Jangan. Nah, itu berbahaya. Oke, dua ayat ini tolong dipahami dalam hal makan, minum, bergaul ya, bahwa kita ini harus selalu menjadi pribadi yang ikhlas, pribadi yang karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau dibelokkan oleh iblis, setan laknatullah alaih ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti gerak dan langkah setan itu. Nah, jelas? Paham? Ya, kita baca ulang ayatnya. Ya, sama-sama. 3 2 mulai. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu